Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ilmiah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perbedaan uji beda sampel bebas dengan uji beda sampel berpasangan. Seringkali peneliti mengalami keraguan apakah menggunakan uji beda sampel bebas atau uji beda sampel berpasangan. Keraguan ini disebabkan karena peneliti tidak memahami apa perbedaan antara sampel bebas dengan sampel berpasangan. Padahal penggunaan sampel bebas dan sampel berpasangan nanti akan menentukan alat analisis yang digunakan. Jadi perbedaan antara sampel berpasangan dan sampel bebas adalah sebagai berikut. Sampel bebas adalah sampel dengan subjek yang berbeda. Jadi subjeknya berbeda, namun mengalami satu perlakuan atau pengukuran yang sama. Sebaliknya, sampel berpasangan adalah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua atau lebih perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Sehingga kalau saya ringkas, perbedaan antara sampel bebas dengan sampel berpasangan dapat terlihat pada tabel berikut. Kalau sampel bebas, subjek penelitiannya berbeda, tetapi pengukuran atau perlakuannya sama. Tujuannya pada umumnya adalah untuk menguji perbedaan antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Sedangkan sampel berpasangan, subjek penelitiannya sama atau tidak ganti. Tetapi pengukuran atau perlakuannya berbeda. Pada umumnya untuk sampel berpasangan tujuannya adalah untuk menguji perubahan. Misalnya perubahan sebelum diberikan perlakuan dengan setelah diberikan perlakuan. Sebelum dilatih dengan setelah dilatih. Atau tanaman yang dipupuk dengan tanaman yang tidak dipupuk. Perubahan pertumbuhannya di mana. Nah, itu adalah sampel berpasangan. Kalau kita lihat dari perbedaan tujuan uji beda sampel bebas dan sampel berpasangan, uji beda sampel bebas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua atau lebih kelompok yang diuji tersebut memiliki perbedaan nilai rata-rata atau proporsi yang signifikan. Sementara kalau uji beda sampel berpasangan bertujuan untuk mengetahui apakah sampel berpasangan mengalami perubahan rata-rata atau proporsi yang signifikan. Itu tujuannya. Nah, ini kita berikan contoh sampel bebas. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa yang namanya sampel bebas adalah sampel dengan subjek yang berbeda, namun mengalami perlakuan atau pengukuran yang sama. Sampel bebas itu ada uji beda dua sampel bebas. Jadi sampelnya hanya dua saja. Apakah contohnya, apakah terdapat perbedaan antara pendapatan petani dengan pendapatan nelayan? Petani dan nelayan itu berbeda, tetapi pengukurannya sama. Cara pengukurannya sama, waktunya juga sama. Misalnya, untuk meneliti perbedaan pendapatan petani dan pendapatan nelayan. Pendapatan petani diukur dengan nilai rupiah yang didapatkan per bulan, pendapatan nelayan juga nilai rupiah yang didapatkan per bulan. Pengukurannya, pendapatan petani dilakukan pada bulan Desember 2020, nelayan pun bulan Desember 2020, jadi sama. Kemudian yang berikutnya, uji beda K sampel bebas. Uji beda K sampel bebas itu apabila jumlah sampelnya lebih dari 2. Contohnya, apakah terdapat perbedaan pendapatan petani, pendapatan nelayan, dan pendapatan pedagang. Ini kalau kita lihat, ini sampelnya ada 3. Sampel petani,
sampel pendapatan, sampel pedagang. Itu namanya adalah K sampel bebas karena sampelnya lebih dari 2. Pengukuran pendapatan petani, pendapatan nelayan, pendapatan pedagang dilakukan dengan metode dan cara yang sama. Kemudian yang berikutnya, sampel berpasangan. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa kalau sampel berpasangan adalah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami 2 atau lebih perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Contoh, ini contoh subjek sama tetapi pengukuran berbeda. Apakah terdapat perbedaan produktivitas sebelum dan sesudah pelatihan? Sebelum dan setelah pelatihan. Dari 100 pegawai diambil 10 orang sebagai sampel. Kemudian dilatih, kemudian diukur kembali produktivitasnya. 10 orang yang diambil pada sampel yang pertama dengan 10 orang yang diambil pada sampel yang kedua, orangnya adalah sama. Maka disebut dengan subjeknya sama. Apabila subjeknya tidak sama, nanti tidak bisa dibandingkan. Misalnya begini, 10 orang yang diambil sebagai sampel, kebetulan 10 orang tersebut adalah orang yang pintar-pintar. Kemudian dilakukan pelatihan. Kemudian diambil sampel lagi 10 orang, kemudian ternyata kebetulan yang diambil adalah yang tidak pintar-pintar 10 orang. Maka kesimpulannya pelatihan bikin tidak pintar. Itu karena kesalahan dalam pengambilan sampel. Mestinya adalah 10 orang pertama sebelum pelatihan, 10 orang yang kedua setelah pelatihan, orangnya sama, subjeknya sama. Itu adalah sampel yang berpasangan. Atau bisa juga sampel berpasangan adalah subjek sama, tetapi perlakuannya berbeda. Jadi yang berbeda perlakuannya, subjeknya sama. Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan tanaman yang dipupuk dengan yang tidak dipupuk? Ada tanaman A, ada tanaman B. Loh, itu subjeknya beda dong, A sama B. Ya, memang. Tetapi dibuat sedemikian rupa supaya sama. Sehingga variabel yang tidak diteliti harus dikendalikan. Contohnya, jenis tanaman harus sama, airnya harus sama, tanahnya harus sama, sinarnya sama, potnya sama, pokoknya semuanya sama. Variabel-variabel yang secara teoritis dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dikontrol atau dikendalikan. Yang beda adalah yang A tidak dikasih pupuk, yang B dikasih pupuk. Sehingga variabel bebasnya adalah pupuk, variabel tergantungnya adalah pertumbuhan tanaman. Setelah semua variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dikendalikan, seperti tanaman, air, tanah, sinar, pot, dikendalikan, artinya dibuat sama, maka yang A tidak dikasih pupuk, yang B dikasih pupuk. Kemudian dilakukan pengukuran. Bagaimana dibandingkan antara yang dikasih pupuk dengan yang tidak dikasih pupuk. Apabila variabel yang tidak diteliti tidak dikendalikan, maka akan menghasilkan simpulan yang bias. Misalnya tanaman A tidak dikasih pupuk, tapi tanahnya subur. Sementara B dikasih pupuk, tapi tanahnya dari tanah yang pasir. Sehingga nanti simpulannya pupuk menghambat pertumbuhan tanaman. Padahal bukan pupuknya, tetapi jenis tanahnya yang berbeda. Begitu, itu adalah sampel berpasangan. Intinya sampel berpasangan, subjeknya sama, tetapi mengalami 2 atau lebih perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Untuk setiap uji beda, itu tergantung kepada data dan tergantung kepada jumlah sampelnya. Jadi kalau uji beda, ada komparatif 2 sampel, sampelnya cuma 2, ada komparatif lebih dari 2 sampel atau yang sering disebut dengan K-sampel. Yang 2 sampel itu juga dibagi 2, ada sampel berpasangan dan sampel bebas.
Kalau sampel berpasangan, datanya nominal, maka menggunakan MIG-MEMAR. Kemudian kalau datanya ordinal, menggunakan sign test, Wilcoxon test. Kemudian kalau datanya interval atau rasio, menggunakan pair sample test. Nah, itu alat analisis yang digunakan. Untuk yang nominal dan ordinal itu adalah statistiknya statistik non parametrik, sedangkan yang interval atau rasio statistiknya adalah parametrik. Kemudian yang komparatif dua sampel bebas, datanya nominal menggunakan Fisher test, kemudian dan chi-square two sample. Kalau datanya ordinal menggunakan median test, Mann-Whitney-U test, Kolmogorov-Smirnov test, Wall-Wolfowitz. Tapi kalau datanya interval atau rasio, maka menggunakan independent sample test. Jika sampelnya kecil kurang dari 30, independent sample Z-test. Jika ukuran sampelnya besar lebih dari 30. Kemudian kalau komparatif K-sampel atau lebih dari 2 sampel, jika berpasangan datanya nominal menggunakan coherent test. Jika berpasangan datanya ordinal menggunakan Friedman, two-way ANOVA, kendal tes. Kalau berpasangan datanya interval rasio, itu misalnya menggunakan ANOVA. Misalnya air yang dicampur larutan A, larutan B dibandingkan dengan larutan C, larutan D, apakah ada perbedaan? Itu maka menggunakan ANOVA. Kemudian yang berikutnya, kalau komparatif dua sampel bebas, datanya nominal itu menggunakan chi-square K-sampel. Kalau datanya ordinal menggunakan median extension. Kemudian kalau ordinal menggunakan median extension, Kruskal-Walsh, one-way ANOVA, median test. Kemudian kalau datanya interval atau rasio menggunakan ANOVA. Misalnya kita membandingkan antara pendapatan tadi petani, pedagang, nelayan, PNS. Itu kan sampelnya berbeda, tapi pengukurannya sama, maka menggunakan ANOVA. Saya rasa itu untuk penjelasan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.